Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad addal amanah wa ballagha risalah wa kashafa al-ghummah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Nikmat kita masih beriman kepada Allah. Nikmat di dalam hati setiap kita masih tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat keimanan itu Allah beri kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Kemudian bersyukur atas nikmat Islam. Islam selamat adalah agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Inna dina 'indallahil Islam. Kemudian bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah yang masih Allah berikan sampai saat ini dan kita wujudkan dalam bentuk ketaatan, kepatuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita dalam salat wajib, salat berjamaah, majlis ilmu, itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah kekalkan ke semua nikmat tersebut, terutama nikmat iman dan Islam, sampai ke akhir hayat kita, sampai Allah mencabut nyawa kita dan Allah matikan kita dengan keimanan dan dengan keislaman, atau dengan kematian yang baik, kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak zikir dengan banyak kita bersolawat dan ucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan zikir kita dalam bentuk selawat dan salam kepada beliau di dunia berbuah hasil, yaitu kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita di dunia, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, karena terasa bimbingan Rasulullah dekat dalam kehidupan kita. Dan di hari akhirat kita juga mendapatkan kebaikannya, mendapatkan keberkahannya. Di antaranya apa? Di antaranya mendapatkan syafaah Rasulullah kepada kita nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah,
para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Kausar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita membahas satu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam label atau semacam stempel kepada kita kaum muslimin. Dia Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kata Allah, kami telah menjadikan kamu sekalian wahai kaum muslimin adalah ummatan wasata, umat yang di pertengahan. Wasat dari kata wasata, wasit, di tengah-tengah. Mengapa disebut wasit itu wasit dalam bahasa Indonesia? Karena dia di tengah-tengah, netral, tidak berpihak kepada pasukan ini, grup ini, ataupun kepada pasukan ini ataupun grup ini. Dia di tengah-tengah. Dia yang menjalankan permainan, perlombaan. Dia tidak berpihak kepada A, kepada B, kelompok A ataupun kelompok B. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi label, diberi stempel dengan ummatan wasata, sebagai umat yang di pertengahan. Atau dalam mufassir seperti Muqatil bin Sulaiman menjelaskan bahwasanya umat wasata itu adalah umat yang adil, umat yang mampu berbuat adil. Maka kita disebut juga sebagai umat wasata, wasat di pertengahan, dan juga umat yang bisa berlaku adil. Nah, apa itu adil? Maka ulama kita memberikan pengertian adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallih. Yang disebut dengan adil itu adalah ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawan dari kata adil apa? Zalim, zalim. Di zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zalim, kezaliman. Syirik atau mempersekutukan Allah atau mengaku ada Tuhan selain Allah, itu disebut dengan zalim. Makanya Luqman berwasiat kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik, mengakui, mengimani, meyakini ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu kezaliman.
Kenapa disebut syirik itu kezaliman? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengakui, mengimani, meyakini adanya Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah, maka itu disebut dengan syirik dan disebut sebagai kezaliman. Meletakkan Tuhan yang lain dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita umat Islam, ya, ketika rukun Islam itu ada 5, yang pertama sekali apa? Syahadat. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya kita bersaksi, menyatakan, mengimani bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya, yaitu yang kita bersaksi tiada Tuhan. Tiada yang kita patut layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disebut dengan umat yang wasat, umat yang adil. Karena apa? Karena kita menempatkan Allah satu-satunya Tuhan dan menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan menafikan, meniadakan Tuhan selain Allah. Maka itu disebut dengan adil. Kenapa? Karena kita sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menempatkan Tuhan yang patut disembah hanya satu, tauhid, Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-adlu, adil. Makanya itu wasiat orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana wasiat nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman, tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini diantaranya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi, kita adil terhadap Muhammad, kita menyatakan beliau adalah utusan Allah. Beliau bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Karena banyak orang-orang ketika Allah utus Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, Yesus, ya kan? Maka dia menganggap Isa itu, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka itu syirik. Tidak adil. Karena bagi kita Isa itu adalah Rasul, Nabi. Maka kita adil kita terhadap Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita juga umat yang adil. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat, wa iqamis shalah. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, dan bentuk kita tuh umat yang adil adalah apa? Ketika Allah perintahkan kita sholat, maka kita kerjakan. Itu namanya adil, ya kan? Waqimus sholata wa atuz zakah. Pada masa yang sama kita sholat, menjalin hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita juga berbuat baik kepada manusia dengan menunaikan zakat. Ini. Kemudian apa yang Allah perintahkan dari ibadah seperti puasa kita kerjakan. Wa shaumi Ramadan, kita berpuasa Ramadan, alhamdulillah. Kemudian terakhir kesempurnaan sebagai seorang muslim, dan dia adil kepada Allah Subhanahu wa taala dan adil kepada perintah Rasulullah, apa? Yaitu wa hajjil bait. Kita berhaji untuk kesempurnaan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis ilmu bersama dengan para sahabat, Rasulullah didatangi seorang orang yang berbaju putih, sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Kemudian datang, dan Rasulullah melihat orang ini, dan beliau yang datang ini duduk di depan Rasulullah, dan sahabat semua melihatnya. Kemudian
orang yang datang ini, tamu ini datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kapan kita disebut sebagai seorang muslim ataupun muslimah? Ya kan? Hadis ini sangat masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata orang ini, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kapan kita disebut sebagai seorang muslim ataupun muslimah? Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang pertama sekali untuk sebagai seorang muslim, disebut seorang muslim yang adil, ya, adalah ketika dia bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita sudah bersyahadat semuanya, atau syahadataini, dua syahadat. Syahadat kepada Allah, persaksian kepada Allah, dan persaksian kepada Rasulullah. Kemudian apa? Wa antuqimas shalah wa iqamis shalah. Kita dirikan salat. Maka kalau kita menjadi orang yang ummatan wasata, umat yang adil, maka ketika Allah perintahkan salat, maka kita kerjakan. Nah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa itaiz zakah. Dirikan salat, menunaikan zakat. Nah, kemudian apa? Sempurnanya Islam kita, wa antasuma Ramadan wa saumi Ramadan, dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ini istata'a ilaihi sabila, dan mendirikan dan mengerjakan, menunaikan haji bagi yang mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini al-Islam, kesempurnaan sebagai seorang muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita berada di tanggal 27 Zulhijjah. Ya kan? Zulhijjah itu adalah bulan haji, makanya hijjah haji. Dan memang pada bulan ini kaum muslimin, bagi yang mereka mampu untuk mengerjakannya, berhaji. Ada yang sudah kembali, ada yang masih berada di tanah suci haram, Makkah ataupun Madinah. Dan bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang terakhir, bulan yang terakhir dalam kalender Islam, kalender Hijriyah. Mulai dari Muharram, diakhir dengan bulan Zulhijjah. Hanya 4 hari lagi lebih kurang kita akan memasuki 1 Muharram, bulan tahun baru Islam, kalender Hijriyah. Dan ini menarik. Kenapa Islam, agama kita ini menjadikan kalendernya berdasarkan hijrah Rasulullah, atau berpindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, bukan dari lahirnya Rasulullah SAW. Ini menarik, ya kan? Tentu ini panjang kajiannya, nanti diterangkan oleh para ustadz dalam menyambut tahun baru hijrah nanti kan. Nah, di antaranya adalah bahwasanya kita sebagai muslim ataupun muslimah atau umat Islam memang harus berlaku adil, harus berimbang. Apa yang kita pahami dari ayat ini adalah bahwasanya dalam kehidupan kita akan terus yang namanya berubah atau berhijrah atau berpindah. Artinya dalam hidup kita ini tidak boleh begitu-begitu saja. Harus ada perubahan, harus ada berpindah dari yang sebelumnya belum baik menjadi baik. Kalau sekarang sudah baik dan merasa sudah baik, maka kita harus lebih berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, itu makna daripada berhijrah, berpindah, berubah. Makanya kalau kita lihat dalam kalender Islam itu, kesemuanya pada hakikatnya sebagai seorang muslim ataupun muslimah, dia akan berusaha untuk menyempurnakan keislamannya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syahadatnya, kemudian berubah juga salatnya, kualitas ibadah salatnya. Bagaimana salatnya tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi salat yang dia lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, bulan berganti tahun, maka amal-amal ibadah itu harus meningkat.
meningkat kualitasnya. Ya, tidak hanya seperti itu saja. Bagaimana ibadah-ibadah itu pada hakikatnya harus berdampak kepada perubahan kualitas ibadah dan juga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Islam kita tidak boleh hanya Islam seperti orang-orang awam, orang kebanyakan, tetapi menjadi Islam yang sebenarnya. Sempurna rukun Islam yang 5 itu dalam kehidupan kita. Ditutup dengan bulan Zulhijjah, bulan orang berhaji. Baik bagi mereka yang berhaji ataupun bagi kita yang berkurban pada tahun ini di bulan Zulhijjah. Nah, ini diantara sifat karakter orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat kita, ummatau wasata, umat yang di pertengahan, umat yang berimbang, umat yang selalu ada perubahan dalam kehidupannya, perubahan dalam sifatnya, sikapnya, kepribadiannya, ada perubahan dalam ibadah yang dia lakukan, selalu meningkat, berubah kepada yang lebih baik. Nah, itulah gunanya kita disebut dengan al-muhasabah. Apa itu muhasabah? Evaluasi diri, introspeksi diri, melihat diri sejauh mana kita ini sudah berubah. Apakah berubah kepada yang lebih buruk atau berubah kepada yang lebih baik? Nah, ini yang paling penting. Kemudian dalam majelis ilmu itu juga Rasulullah ditanya oleh yang datang ini, dan yang datang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Wamal iman, dan apa pula itu yang disebut dengan iman? Atau kapan kita disebut sebagai seorang mukmin atau mukminah? Tadi muslim, muslimah yang pertama, semua kita muslim, semua kita muslimah. Tetapi apakah tetap hanya pada posisi sebagai seorang muslim? Tentu tidak. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, wamal iman, kapan disebut sebagai seorang mukmin? Maka Rasulullah menjawab, al-iman, kita disebut sebagai seorang mukmin adalah, itu dia rukun iman itu. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini dia. Jadi tadi kita sudah tahu apa itu Islam, kapan kita disebut sebagai seorang muslim ataupun muslimah, tapi ada yang juga disebut dengan apa itu mukmin, apa itu mukminah, kapan kita disebut sebagai seorang mukmin ataupun mukminah. Iman, maka ada namanya rukun iman yang 6. Maka kata Rasulullah, kita disebut sebagai seorang mukmin ketika kita beriman kepada Allah, mengimani, meyakini, maksudnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah tempat kita beribadah, menyembah, dan Allah tempat kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada makna tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kemudian tidak cukup hanya iman kepada Allah, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan juga kepada Al-Qur'anul Karim, ataupun suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah telah wahyukan kepada para nabi ataupun rasul. Dan beriman kepada para malaikatnya, dan iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar, takdir, baik ataupun buruk. Nah, berarti ada yang namanya iman, keimanan, dan ini terus kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan tersebut atau rukun iman tersebut. Mudah-mudahan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kesemuanya itu pada hakikatnya adalah usaha, upaya kita untuk meningkatkan keimanan kita atau kualitas keimanan kita.
Mengapa kita sholat? Karena sholat itu pada hakikatnya menjalin silah hubungan kita sebagai hamba Allah, Abdullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat silah hubungan, ya, hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholata li dzikri, selalulah untuk mendirikan sholat. Nah, ketika kita sholat, maka itulah bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sholat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam sholat, maka hati itu pun Allah berikan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati itu Allah berikan ketenangan. Tatma'innu qulubuhum. Hati tenang dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita mengingat Allah, maka Allah berikan, turunkan ketenangan hati. Nah, orang yang tidak sholat tentu tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Itu manfaat sholat untuk mengingat Allah. Dan ketika kita sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan selalu hati itu berzikir kepada Allah, apakah dengan sholat, dengan berzikir pagi, siang, malam, membaca Al-Quran, maka kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa, maka perbanyaklah sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak untuk hadis dalam majlis-majlis ilmu. Itu semua sarana, wadah agar bisa meningkatkan kualitas keimanan kita atau kualitas hati yang beriman, ya kan? Makanya kata ulama kita, yang namanya keimanan dalam hati setiap kita itu mengalami naik turun, ya kan? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya kondisi, situasi iman dalam hati setiap kita itu akan mengalami naik turun, pasang surut. Maka kata ulama kita, solusinya apa? Solusinya yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka untuk menambah iman tetap terjaga, maka dia akan selalu bertambah dengan ketaatan. Aktif kita sholat, rajin sholat, membaca Al-Quran, zikir, sholat berjamaah, majlis ilmu, maka insya Allah itu cara untuk menambah iman. Dan iman itu akan bertambah, akan berkurang, bahkan mungkin hilang dengan apa? Kata ulama kita, wayang kusubil maksiyah. Nauzubillah. Maka yang namanya iman itu pasti akan berkurang, pasti dan mungkin akan hilang kalau kita suka bermaksiat. Nah ini. Jadi kata Rasulullah SAW, itulah disebut sebagai seorang mukmin, ya kan? Al-iman. Kemudian yang terakhir kata dan kemudian pertanyaan berikutnya dari malaikat Jibril dan juga didengar oleh para sahabat, wahai Muhammad, wa mal ihsan. Apa pula yang namanya ihsan itu? Muhsin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ya kan? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wa mal ihsan. Apa pula itu ihsan, wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan, Anda disebut sebagai seorang muhsin. Ya, kalau ihsan itu namanya dari kata hasan, baik, berbuat baik. Al-ihsan, kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini definisi pengertian ihsan atau berbuat baik, kebaikan, al-ihsan. Ya,
Jadi kita sebagai seorang muhsin atau muhsinah atau memiliki sifat ihsan adalah ketika, kata Rasulullah, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka pada hakikatnya Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Itulah tingkat tertinggi dari setiap kita. Semua kita muslim berKTP Islam, tetapi belum tentu setiap kita mukmin, orang-orang yang beriman. Maka kita muslim, muslimah sudah, alhamdulillah. Tetapi kita harus berusaha meningkat kepada yang namanya mukmin, beriman. Kalau muslim, muslimah, maka amal-amalnya itu mulai dari bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu nampak ibadahnya, nampak amalannya. Tapi kalau mukmin, beriman, maka amalan iman ini adalah amalan hati. Kan letak keimanan itu adalah di hati. Al-imanu hahuna, at-taqwa hahuna, dalam hati. Maka iman itu, iman kepada Allah adalah hati. Ya, iman kepada Allah, malaikat, nabi-nabi, kemudian kitab-kitab, hari akhirat, qadar, qada dan qadar, itu adalah amalan hati. Maka menjaga hati bermakna menjaga iman agar tetap di dalam hati. Alhamdulillah kita sudah sempurnakan keislaman. Alhamdulillah kita sudah sempurnakan keimanan dengan rukun iman yang 6. Tidak cukup. Kita harus berazam, bertekad untuk sampai kepada apa yang disebut dengan muhsin atau muhsinah atau ihsan, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bahwasanya Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, sehingga apa? Sehingga kita dalam beribadah, dalam beramal soleh, kita semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara sifat karakter ummat wasatah. Umat yang berlaku adil, umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjadi umat yang adil, ummat wasatah, maka kita semua ini adalah menjadi saksi. Saksi untuk siapa? Saksi untuk semua umat manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dilabel, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang adil, umat yang proporsional, umat yang moderat, umat yang pertengahan, yang bisa berlaku adil, maka kita, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi di antara umat manusia sekalian. Kita menjadi saksi, ya, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan menjadi saksi untuk kita. Ya, itu keutamaan, itu keistimewaan, kemuliaan. Ketika kita menjaga Islam kita, jaga iman kita, jaga ihsan kita, maka kita menjadi saksi untuk umat manusia secara keseluruhan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan bersaksi, inilah umat yang sebenarnya, umat Muhammad. Meskipun kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara kita dengan beliau berapa abad? 14 abad, 1400 tahun. Tetapi kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi dan kita buktikan dengan keislaman kita, kita buktikan dengan keimanan kita, dengan ihsan kita, maka Rasulullah akan menjadi saksi untuk kita. Memang ini betul
Kata Rasulullah, ini umatku. Meskipun mereka ini tak berjumpa denganku, jaraknya 14 abad, tetapi dia yakini akan keislamannya, yakin dengan keimanannya, yakin dengan ihsannya, maka inilah umatku. Rasulullah menjadi saksi untuk kita. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Nah, salah satu di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu menguji keimanan para sahabat, yaitu ketika peristiwa perubahan arah kiblat. Jadi dahulu seluruh umat, ya, baik itu umat Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, termasuk kaum muslimin yang ada di Makkah ataupun di Madinah. Maka ketika Rasulullah beribadah, ketika Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, memalingkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah palingkan atau Allah robah arah kiblat kaum muslimin dalam beribadah dari Masjidil Aqsa atau arah ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Qad nara fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka Allah robah arah kiblat kita kaum muslimin ke Masjidil Haram. Itu adalah bentuk daripada ujian Allah kepada keimanan. Nah, bagi orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hatinya, maka itu adalah hal yang mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan tidaklah perubahan arah kiblat itu yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian berubah ke Masjidil Haram, sebenarnya itu bukan perkara yang berat, tetapi bagi orang-orang yang ada iman dalam hatinya, kalau itu adalah perintah Allah, maka tidak ada yang berat, ya kan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maka Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Kalau kita beriman dan kita istiqamah dengan keimanan kita, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Dan keimanan itu pasti akan berbuah kebaikan bagi kita. Ya, umpamanya ketika peristiwa arah kiblat tadi ujian kepada keimanan para sahabat, maka itu membuktikan bagaimana kita umat Islam telah dipersiapkan, telah ditunjukkan untuk menjadi umat yang adil atau umat pilihan adalah ketika kita memiliki kiblat tersendiri. Nah, itu dia, ya, kiblat. Makanya ada di masjid yang tidak jauh dari kota Madinah itu namanya Masjid Qiblataini. Masjid yang di masjid itu ada dua arah kiblat. Satu ke arah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan ke depan itu adalah masjid ke arah Masjidil Haram. Nah, kita disunnahkan untuk bisa sholat di Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Memang berlawan arah. Nah, ini peristiwa menguji keimanan para sahabat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau iman sudah tertanam dalam hati itu, maka tidak ada yang berat sekalipun untuk menjalankannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang sudah kuat keimanan dalam hatinya, maka Allah akan memberi petunjuk untuk menambah kuat iman dalam hatinya. Maka insyaallah dalam setiap usaha kita dalam beramal ibadah, pada hakikatnya adalah untuk menambah
kekuatan iman untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita kepadanya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk penghargaan, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang disebut atau yang telah dilabel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasata, umat yang wasat, umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya, umat pertengahan atau umat yang berimbang, ya, umat yang dalam hidupnya dia berimbang. Artinya apa? Berimbang itu artinya ketika dia hidup di dunia, dia tinggal di dunia, hidup di dunia, maka selama di dunia dia berbuat untuk dunia. Tetapi dia tidak hanya semata-mata fikirannya, tenaganya hanya dunia saja. Dia juga memikirkan, berbuat, beribadah, berbekal untuk kehidupan akhirat. Itu namanya ummat wasata, wasit, pertengahan. Karena kita yakin apa? Kita yakin kita hidup tidak hanya di dunia, tetapi juga ada kehidupan akhirat dan kehidupan yang lebih abadi. Ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, jadi kita umat wasat, pertengahan, berimbang dalam bersikap. Berbuat untuk dunia iya, berbuat untuk akhirat iya. Ya kan? Makanya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini ayat yang menyuruh kita untuk berbuat adil, berbuat seimbang, berbuat moderat atau proporsional. Apa kata Allah? Maka carilah, gapailah apa yang telah Allah persiapkan untukmu dari kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya berbuatlah amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang akan kita dapatkan balasannya, ganjarannya di hari akhirat. Ya. Tetapi ingat, karena kita sekarang hidup di dunia, kata Allah, jangan lupakan nasibmu untuk hari di dunia ini. Itu namanya kita umat yang adil. Maka Islam, agama kita tidak mengenal kita hidup itu hanya di masjid saja, ibadah saja, tidak. Ya, di masjid iya, beribadah iya, amal soleh iya, yang kesemuanya itu adalah zat, semua itu adalah bekal. Bekalan yang akan kita bawa, kita tuai, kita dapatkan hasilnya di hari akhirat. Tetapi karena kita hidup di dunia, kita juga harus berbuat untuk di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu untuk di dunia. Maka setelah kita sholat, setelah kita berzikir, setelah kita baca Al-Quran, maka kita kembali bekerja. Besok hari Jumat, ya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah beri nama surat Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kata Allah, dan apabila salat Jumat telah ditunaikan berjamaah, ya kan? Maka kata Allah, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah, gapailah karunia Allah Subhanahu. Itu artinya kita adalah umat yang adil, umat yang berimbang, tidak hanya berpikir hanya untuk akhirat, lupa dunia, atau hanya berpikir untuk dunia saja, lupa pula akhirat.
Nah, ini yang paling penting. Itulah yang disebut dengan ummatau wasatah, umat yang adil. Ya, maka insya Allah umat yang seperti ini itulah yang Allah akan beri cucuran rahmat dan kasih sayangnya. Innallaha binnasi laraufur rahim. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah telah beri kita karunia, Allah beri kita nikmat, kesehatan dan semacamnya, maka balaslah kebaikan Allah itu dengan juga berbuat kebaikan. Ya. Ma jazaul ihsan illal ihsan. Maka tidak ada perbuatan baik apapun yang kita lakukan kecuali kita akan mendapatkan balasan kebaikannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bertambah hari, minggu, bulan dan tahun dalam kehidupan kita akan bertambah baik pula keislaman kita, keimanan kita dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup untuk mendapatkan keberkahan ilmu, majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.